Jauh di bawah permukaan laut timur, Tonghe, yang berkilauan, tersembunyi di antara terumbu karang purba dan hutan rumput laut bercahaya, terletaklah istana naga, Yonggung yang megah. Pilar-pilar gioknya bersinar dengan cahaya dunia lain. Dan gerbang mutiaranya menyambut tak terhitung makhluk laut yang hidup di bawah pemerintahan dermawan Raja Naga, Yongwang, yang perkasa. Selama berabad-abad, kedamaian dan kemakmuran berkuasa. Istana itu bagai simfoni kehidupan dan warna yang semarak. Namun, bahkan di surga ini, bayangan dapat jatuh, membawa tantangan tak terduga bagi penguasa yang terhormat itu. Pada suatu hari yang nahas, Raja Naga tertimpa penyakit parah. Mata emasnya yang dulu berbinar kini meredup, dan postur anggunnya yang biasa kini terkulai lesu karena kelelahan. Tawariang yang dulu menggema di aula istana, digantikan oleh keheningan yang berat. Hanya diselingi oleh bisikan pelan para abdi istana yang cemas, dan napas raja yang terengah-engah. Para penasihatnya dan dukun laut mudang, yang paling bijaksana berkumpul. Wajah mereka terpahat keputusasaan, karena tidak ada yang tahu obat untuk penyakit misterius raja kesayangan mereka. Setelah berhari-hari musyawarah, seorang sarjana kepiting tua, yang terhormat, terkenal akan pengetahuannya tentang teks-teks kuno, membawa sebuah wahyu. Mengacu pada gulungan yang terlupakan, ia menguraikan sebuah bagian misterius. Petik 2. Hanya hati kelinci darat yang paling segar dikonsumsi saat fajar menyingsing, yang dapat memulihkan Raja Naga yang sakit. Gelombang harapan bercampur dengan kekhawatiran menyebar ke seluruh istana. Hati kelinci. Namun, bagaimana mungkin mendapatkan hal itu dari dunia atas yang jauh dan tidak dikenal? Keheningan menyelimuti. Tugas itu berbahaya. Menjelajah ke permukaan penuh dengan mara bahaya. Dan dunia daratan adalah sebuah misteri. Kemudian, dari para abdi istana yang berkumpul, melangkahlah Menteri Kura-Kura, Beelzebub, yang setia. Sosoknya yang kecil dan kekar, berdiri tegak saat ia membungkuk dalam di hadapan rajanya. Petik 2. Rajaku. Petik 2. Ia menyatakan. Suaranya tegas meskipun ada getaran pada sisik tuanya. Petik 2. Aku, Beelzebub, akan melakukan perjalanan berbahaya ini. Aku akan membawa kembali hati kelinci itu. Atau aku tidak akan kembali. Dengan hati yang berat, namun semangat yang bulat, Beelzebub memulai perjalanannya yang sulit. Ia berenang melintasi parit dalam, melewati hutan anemon yang berkilauan, dan menerobos gerombolan ikan perak yang berputar-putar. Saat ia naik, air semakin jernih, lebih hangat, dan cahaya dari atas semakin kuat, melukis permukaan laut dengan pola-pola berbintik. Ia mempersiapkan diri untuk dunia tak dikenal di luar ombak. Dunia yang begitu berbeda dari keindahan tenang rumah bawah airnya. Dunia daratan menyergap indera Beelzebub. Udara segar dan berbau pinus serta tanah lembab. Pohon-pohon menjulang tinggi menggapai langit biru yang mustahil. Daun-daunnya berdesir dengan musik yang asing. Ia melihat burung-burung dengan sayap aneka, warna melayang tinggi di atas. Dan mendengar cicitan jangkrik, serta deru air terjun yang jauh. Ini adalah tempat cahaya yang menyilaukan, dan kehidupan yang bersemangat, kontras tajam dengan dunia yang tersaring dan redup yang ia kenal. Dengan misinya yang tertanam kuat dalam benaknya, Beelzebub mulai mencari kelinci. Ia mengamati tupai-tupai yang riang melesat naik pohon. Rusa yang merumput dengan tenang di padang rumput yang disinari matahari. Dan bangau-bangau gagah yang mengarungi aliran dangkal. Hari berganti minggu.
Namun kelinci yang sulit ditemukan itu tetap tersembunyi. Ia menjadi lelah. Cangkangnya terasa berat. Namun kesetiaannya kepada Raja Naga mendorongnya maju. Matanya mengamati setiap desiran di semak-semak, setiap bayangan. Suatu sore, di tepi anak sungai yang gemericik, Biool Jubu akhirnya melihatnya. Seekor makhluk berbulu putih bersih, dengan telinga panjang yang bergerak-gerak dan mata rubi cerah. Kelinci. Toki. Ia sedang bermain-main di antara bunga liar, mengejar kupu-kupu dan mengunyah semanggi segar. Sangat riang gembira. Jantung Biool Jubu berdebar kencang, bercampur lega dan kegelisahan. Ia telah menemukan sasarannya. Namun bagaimana ia bisa meyakinkan makhluk gesit dan waspada ini untuk kembali bersamanya ke laut dalam? Mengumpulkan segenap keberaniannya, Biool Jubu muncul dan dengan hati-hati mendekati kelinci. Petik 2. Salam. Kelinci yang mulia. Serunya. Suaranya sedikit serak karena jarang digunakan di darat. Kelinci terkejut, bersiap untuk lari. Telinganya merata karena kaget. Namun Biool Jubu cepat melanjutkan. Nadanya lembut dan memikat. Petik 2. Jangan takut. Aku datang dari negeri yang menakjubkan. Seorang utusan dengan kabar kemegahan yang tak terbayangkan dan kesempatan besar bagi makhluk sebijak dan secekatan dirimu. Biool Jubu kemudian mulai merangkai cerita tentang Istana Naga, melukiskan gambaran yang hidup tentang keindahannya yang memukau. Ia menggambarkan gunung-gunung permata berharga, sungai-sungai emas murni, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah awet muda abadi. Ia berbicara tentang keinginan Raja Naga untuk seorang penasihat bijak dan cerdik dari daratan, mengisyaratkan bahwa posisi tersebut akan membawa kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan tak terbatas. Kelinci mendengarkan, ketakutan awalnya perlahan digantikan oleh kekaguman, mata terbuka lebar dan keinginan yang membara. Kelinci, meskipun cerdik, juga mudah terpengaruh oleh sanjungan dan janji kehidupan yang lebih agung. Ia membayangkan dirinya duduk di samping Raja Naga yang perkasa, memberikan nasihat, menikmati pesta tanpa akhir, dan menjalani hidup mewah yang melampaui apapun yang bisa ditawarkan hutan. Kegembiraan sederhana mengejar kupu-kupu dan mengunyah semanggi tiba-tiba terasa membosankan dan tidak penting. Daya pikat kekuasaan dan keabadian mulai membayangi kehati-hatian alaminya. Akhirnya, tidak dapat menolak prospek yang memukau itu, kelinci membuat keputusannya. Petik 2. Oh, Menteri Kura-Kura yang terhormat. Petik 2. Serunya. Suaranya penuh dengan antusiasme yang baru ditemukan. Petik 2. Aku akan menemanimu ke Istana Naga yang megah ini. Pimpinlah jalannya. Aku siap merangkul takdir agung ini. Hati Biool Jubu membengkak dengan kemenangan. Misinya, yang begitu sulit dan berbahaya, akhirnya dalam genggaman. Ia telah menipu kelinci yang cerdik itu. Dengan kelinci bertengger aman di cangkangnya yang kokoh, Biool Jubu menyelam kembali ke laut. Kelinci terkesiap kagum saat dunia di atas memudar, digantikan oleh pola cahaya dan warna yang berputar-putar. Gerombolan ikan melesat melewati mereka. Taman karang terbentang bagai lanskap asing. Dan makhluk bioluminescen berdenyut dalam senja yang semakin pekat. Namun, sebutir kecil kegelisahan mulai tumbuh di hati kelinci. Bisikan keraguan samar di balik permukaan kegembiraannya. Akhirnya, Istana Naga yang megah muncul dari kedalaman. Pilar girikiok dan gerbang mutiaranya
berkilauan bagai mimpi. Mulut kelinci ternganga. Itu bahkan lebih menakjubkan dari yang digambarkan Beelzebub. Namun saat mereka memasuki ruang singgasana megah, sebuah kesadaran yang mengerikan menyergapnya. Ia melihat Raja Naga yang sakit, dikelilingi oleh para pengawal yang muram, dan tatapan penuh harap, nyaris seperti pemangsa, dari makhluk laut yang terpaku langsung pada dirinya. Udara terasa pekat dengan ekspektasi, bukan sambutan. Raja Naga mengerahkan kekuatannya, berbicara dengan suara lemah namun jelas. Petik 2. Selamat datang, kelinci kecil. Kami telah lama menanti kedatanganmu. Karena hanya hati kelinci darat yang dapat menyembuhkan penyakitku yang parah. Kata-kata itu menggantung dalam keheningan bagai panah beracun. Darah kelinci mengalir dingin. Tujuan sebenarnya dari perjalanannya, pengkhianatan Beelzebub menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang seperti genderang, dan kepanikan mencengkeramnya. Dalam momen ketakutan mutlak itu, kecerdasan legendaris kelinci menyala seperti percikan api dalam kegelapan. Ia menarik napas dalam-dalam yang bergetar, lalu memaksakan senyum kecil meminta maaf. Petik 2. Oh, Raja yang mulia. Petik 2. Ia memulai. Suaranya mengejutkan tenang meskipun gejolak batinnya. Petik 2. Aku benar-benar merasa terhormat untuk melayani. Namun, sepertinya telah terjadi kesalahpahaman besar. Kami kelinci, Anda lihat, tidak membawa hati kami di dalam tubuh kami setiap saat. Itu terlalu berharga. Kami meninggalkannya tersimpan aman di rumah kami di darat. Raja Naga, yang dilemahkan oleh penyakit, dan sangat membutuhkan penyembuhan, mendengarkan dengan saksama. Gagasan tentang hati yang bisa dilepas memang tidak biasa. Namun sikap tulus dan jawaban cepat kelinci sangat meyakinkan. Lagi pula, siapa dia? Makhluk laut. Untuk mempertanyakan anatomi aneh hewan darat, para penasehatnya, yang juga tidak familiar dengan biologi terestrial, berbisik-bisik di antara mereka sendiri, mempertimbangkan kemungkinan yang aneh itu. Harapan, rapuh namun kuat, mulai muncul kembali di mata raja. Petik 2. Maksudmu, hatimu saat ini ada di darat? Tanya Raja Naga. Suaranya lemah, namun mendesak. Kelinci mengangguk dengan tegas. Petik 2. Tepat sekali, Baginda. Jika Anda bersedia mengirim saya kembali dengan cepat, saya akan mengambilnya dan kembali dengan segera. Meskipun sangat absurd, Raja tidak punya pilihan lain. Ia menoleh kepada Beelzebub. Petik 2. Menteri Kura-Kura, kau harus kembali bersama kelinci ke permukaan. Bawa kembali hatinya tanpa menunda. Beelzebub, putus asa namun terikat tugas, membungkuk patuh. Mereka kembali. Beelzebub berenang dalam keheningan yang tegang. Kelinci bertengger di cangkangnya, mencoba menahan kegembiraannya yang penuh kemenangan. Perjalanan kembali terasa berbeda. Keajaiban laut dalam tidak lagi mempesona, melainkan hanya jalan menuju kebebasan. Beelzebub sesekali melirik kelinci. Mata kecilnya terbakar dengan campuran frustrasi dan rasa hormat yang enggan terhadap kecerdikan makhluk darat itu. Ketegangan di antara mereka begitu pekat, tak terucapkan, namun terasa begitu kuat. Begitu Beelzebub mencapai permukaan, kelinci melompat dari punggungnya dengan ledakan kecepatan yang menakjubkan. Ia melesat ke batu terdekat,
mengibaskan air dari bulunya. Lalu berbalik kepada Menteri Kura-Kura yang terkejut. Petik 2. Dasar bodoh. Serunya. Tawa riang. Dan mengejek menggema di udara. Petik 2. Siapa yang akan meninggalkan hati berharganya? Itu selalu aman di dalam diriku. Selamat tinggal, kura-kura dungu, dan katakan pada rajamu bahwa kecerdikan kelinci lebih tajam dari tombak manapun. Terhina dan dengan tangan kosong, Beelzebub perlahan turun kembali ke laut. Tawa mengejek kelinci masih terngiang di telinganya. Ia kembali ke istana naga untuk menghadapi rajanya yang sakit. Laporannya adalah pengakuan kegagalan. Raja Naga, meskipun kecewa, hanya bisa menghela napas, menerima takdirnya. Maka, kebijaksanaan kelinci kecil itu menyelamatkan hidupnya, membuktikan bahwa kecerdikan dan pemikiran cepat dapat mengatasi kekuatan kasar dan bahkan keadaan yang paling putus asa. Demikianlah berakhir kisah Raja Naga dan Kelinci yang cerdik. Sebuah pelajaran abadi dari hati cerita rakyat Korea. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali tidak terletak pada kekuasaan atau kedudukan, tetapi pada kecerdasan dan pikiran yang cepat tanggap dan tajam. Kelinci, meskipun secara fisik kecil, mengakali baik raja yang perkasa maupun menteri yang setia, hanya dengan berpikir cepat. Menurut Anda, sifat apa yang paling berharga? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati perjalanan ke tradisi Korea ini, silakan suka video ini, berlangganan untuk cerita yang lebih mempesona, dan bagikan kepada mereka yang menghargai dongeng yang baik. Sampai jumpa di lain waktu. Tetaplah ingin tahu dan bijaksana.